3, 2, 1. Halo saudara semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di cerita malam Jumat episode ke-6. Hari ini saya kehadiran seseorang yang entah kalau keluarga besar GKI Jemur Sari familiar nggak dengan beliau. Karena pelayanannya ini di GKI Jemur Sari lebih banyak di belakang layar. Nggak kelihatan, bukan singer, bukan pemain musik, bukan usher, tapi dia adalah koordinator tim multimedia GKI Jemur Sari. Namanya Pak Adi Surya Putra. Lengkapnya siapa Pak? Adi Surya Putra Paramita. Adi Surya Putra Paramita. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Kita lebih dulu berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih kami berjumpa kembali di cerita malam Jumat edisi yang ke-6. Kami mau bincang-bincang bersama dengan Pak Adi tentang pelayanan multimedia khususnya di era atau di masa-masa pandemi seperti ini. Kami mohon urapan Tuhan dalam percakapan kami dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Supaya jemaat kenal dulu Pak Adi. Pak Adi silahkan memperkenalkan diri, siapa Anda, sudah berkeluarga atau belum, usianya berapa, aktivitas sekarang ngapain. Nah, silakan Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ariel ya. Memang tadi nama saya sudah disebut, nama lengkap saya Adi Surya Putra Paramita. Saat ini saya sudah menikah dan punya satu anak. Kalau sehari-harinya saya sebagai ketua program studi di Sistem Informasi Universitas Ciputra, dan kebetulan sejak tahun kemarin saya dipercaya jadi semacam industry relation di Apple Developer Academy Universitas Ciputra juga. Apple Developer Academy. Developer Academy. Oke. Jadi memang keseharian saya dan disponsori oleh Apple ya. Betul. Kerjasama dari Apple dengan Universitas UC. Ciputra. Betul. Jadi ya keseharian saya dan pelayanan saya nggak beda itu, bidangnya sama persis gitu. Kelahiran tahun berapa Pak? Saya kelahirannya tahun 83. 83. Ya. Saudara, kenapa Pak Adi diundang hari ini? Kita mau bincang-bincang begini saudara. Selama era ibadah masih belum online, orang seringkali meremehkan peran dari para pelayan yang saya sebut balik layar tadi, yang sering disebut di gereja-gereja tim multimedia. Mereka pekerjaannya di belakang, nggak kelihatan, dan minim apresiasi juga ya Pak ya. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin kalau pendeta habis khotbah, habis kebaktian, jemaat kasih salam, Pak, khotbahnya sangat memberkati gitu. Atau ada pujian, kamu nyanyinya bagus, kamu main musiknya bagus. Apa pernah ada jemaat selesai kebaktian ke ruang belakang, kemudian terima kasih untuk pelayanannya ya. Tadi desain layout multimedianya luar biasa. Ya pernah sih, cuman ya nggak sering. Nggak sering. Nah itu mereka sering kali dilupakan ya tentang pentingnya mereka. Nah tapi kalau di era ibadah model online sekarang, saya melihat justru salah satu pilar utama ibadah-ibadah hari ini yang masih bertahan ibadah online itu adalah orang-orang multimedia. Ini multimedia dalam arti yang advance ya, bukan sekedar operator LCD begitu, tetapi mereka yang pegang video, kamera, soundman dan segala macamnya. Termasuk hari ini kalau saya ada bersama dengan Pak Adi, kami yang nampak hanya berdua, tapi sebenarnya di belakang layar ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ada yang pegang sound, ada yang pegang kamera, editor, dan segala macamnya. Pak Adi, saya memulai dengan pertanyaan begini. Apa sukanya dan dukanya Anda menjadi pelayan multimedia? Oke. Ya, satu-satu begitu, yang paling suka, yang paling duka. Ya, yang paling suka itu karena sebenarnya kalau dari dulu kan passion saya memang di bidang IT gitu ya. Jadi waktu itu saya mulai pelayanan di multimedia sebenarnya tahun 2003, jadi sekitar 17 tahun yang lalu itu. Jadi waktu itu kebetulan kuliah saya itu informatika,
Saya pikir bidang apa yang saya suka ya komputer. Terus pelayanannya apa? Kok pas waktu itu eranya gereja sudah menggunakan slide dan proyektor untuk kebaktian. Ya, waktu itu Sudah bukan OHP. OHP ya, Iya. OHP ya. Ini era OHP itu semoga yang muda-muda paham ini teknologi apa OHP Iya, itu ya. OHP. OHP sudah lewat, kemudian pas menggunakan proyektor. Waktu itu gereja juga barusan berwarna itu ya. Berwarna. Akhirnya waktu itu saya ditarik sebagai anggota tim multimedia. Nah di situ saya melihat wah ini cocok nih, ini passion saya nih bidangnya komputer, bidang IT. Akhirnya terus saya kembangkan dan akhirnya memang kalau tanya sukanya apa ya karena pelayanan ini memang sesuai bidang saya dan memang ketika ada permintaan misalkan dari kantor gereja, Adi tolong dong buatin slide untuk kebaktian ini nih. Justru bagi saya itu suatu wah asik nih ada yang bisa saya kerjakan ini. Ya, memang terlepas dari hasilnya bisa sesuai dengan selera jemaat atau tidak, tapi sebenarnya bagi saya wah enak nih kalau bisa membantu gereja di bidang yang saya sukai juga. Nah, kalau tadi Pak Ariel tanya masalah duka nih ya, ini dukanya nih gimana ya? Multimedia itu memang ada Pak Ariel bilang kan pasukan garis belakang gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa yang disemprot pasti multimedia dulu. Jadi contoh misal ada komputernya hang, tahu-tahu pas tanya mati semua. Nah pandangan jemaat pasti langsung ke belakang semua. Ada apa ini? Nah, di saat situ kalau kebetulan kita pas lagi panik, bisa tambah panik karena pas semua mata tertuju ke kami itu. Jadi dukanya adalah ketika pas timingnya kurang pas, misalkan dalam arti ketika peralatan lagi ada problem, wah itu buat kami jadi waduh kok kita nggak bisa maksimal nih di sini. Sekedar menoleh ke belakang begitu ke ruang multimedia atau ada yang pernah ada pengalaman mungkin dimarahin kemarin? Kalau dimarahin enggak sih, paling cuma tanya, tadi ada masalah apa nih, kok nggak bisa muncul? Ya tentu saya rasa jemaat di sini tentunya cukup paham dengan hal-hal seperti itu, bahwa kalau ada yang terjadi sesuatu, belum tentu masalah person yang tugas, tapi bisa jadi karena masalah peralatan yang sedang kena problem, seperti misalkan tahu-tahu listriknya mati, ya, itu sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, seperti saya bilang tadi Pak Adi, di era pandemi ini di mana kita sementara nggak bisa kebaktian offline, kita semua online, PA online, katekisasi online, persekutuan online, meeting online. Pertanyaannya begini, sebenarnya infrastruktur internet di wilayah Indonesia ini dari ujung sampai ujung ya, bukan hanya Jawa, itu sudah cukup mumpuni nggak untuk era yang seperti ini, kebutuhan yang seperti itu? Oke, kalau ditanya Indonesia secara keseluruhan ya Pak Ariel, jadi kita nggak bisa ngomong Indonesia ini satu sisi aja, kita harus bilang bahwa Indonesia itu bukan cuma Pulau Jawa, tapi mulai dari Sabang sampai Merauke itu ya. Kalau kita lihat Indonesia sebenarnya cukup complicated, cukup rumit. Rumitnya apa? Indonesia ini negaranya negara kepulauan. Kita bisa lihat ya petanya Indonesia kalau dibandingkan kayak negara-negara seperti di Eropa maupun Amerika itu beda. Eropa, Amerika itu kebanyakan dataran semua gitu ya. Tentu kalau secara infrastruktur internet ataupun infrastruktur teknologi mereka jauh lebih mudah karena tinggal tarik kabel dari ujung ke ujung beres. Di sini cukup rumit. Kenapa saya bilang rumit? Karena sebagai contoh Indonesia ini sentralnya di Jawa. Sedangkan masih ada Kalimantan, ada Sumatera, sampai yang paling jauh ada Papua. Ketika kita membangun infrastruktur internet, itu kita harus tarik kabelnya benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Di mana itu juga harus melewati laut. Jadi Indonesia spesialnya itu apa? Lautannya itu luar biasa luas gitu. Nah, ketika itu harus dilakukan, itu jadi sesuatu hal yang tidak bisa dengan cepat dilakukan. Satu-satunya hal yang menolong kita saat ini karena banyak sekali operator seluler sekarang sudah menyediakan paket data atau internet lewat seluler. Itu sangat menolong karena apa? Mereka sumbernya lewat satelit. Sehingga mereka cukup pasang tower, pasang tiang, daerah sekitarnya bisa menikmati sinyal internet. Kalau kita tarik 10 tahun yang lalu, itu infrastruktur Indonesia jauh lebih berantakan. Bukan lebih berantakan gimana ya, tapi karena susahnya menarik kabel dari ujung ke ujung. Kalau saat ini sudah lebih mending karena apa? Sudah banyak operator seluler yang sudah menyiapkan infrastruktur. Jadi kita harus sebenarnya berterima kasih pada operator seluler ya. Karena kerja keras mereka masang tower di mana-mana, itu internet dari Sabang sampai Merauke sekarang bisa ditempati. Meskipun kita harus lihat juga, masalahnya nggak cukup sampai di situ. Tapi apa? Geografis dan letak kultur dataran Indonesia ini complicated juga. Ada yang di gunungnya itu tinggi sekali. Jadi kalau operator seluler katakan dia harus
supaya di atas gunung ini bisa ada sinyal yang kuat, maka dia harus tarik juga lagi tower di sana. Dan ketika towernya sudah berada di ujung, dia harus pastikan lagi, ini kehambat nggak dengan pepohonan atau hambatan-hambatan lain di sekitar itu. Jadi kalau bisa dibilang internet di Indonesia memang belum merata, tapi pemerintah kita sudah punya proyek untuk meratakan internet dari Sabang sampai Merauke melalui yang namanya Palaparing. Palaparing itu ya. Ya, kita tentu sama-sama kita harus mengapresiasi upaya pemerintah ini karena pemerintah kita ingin negara kita itu maju dari ujung sampai ujung. Dengan mereka mengupayakan suatu sambungan koneksi yang bisa tersambung dan bisa nanti reliable atau diandalkan. Karena kalau mengandalkan yang tadi gelombang radio ataupun satelit, Pak Ariel, itu sangat tergantung sama cuaca. Jadi mungkin kadang kita pernah komplain, Wah, lagi hujan nih, kok cuacanya jelek nih, kok sinyal HP saya ngefek. Pasti ngefek, kenapa? Ketika kita memancarkan gelombang lewat radio, ada cuaca, ada angin, itu pasti ngefek juga. Saya menanyakan hal ini, saudara, ke Pak Adi, karena beberapa teman pendeta, khususnya Indonesia Timur itu yang di pedalaman, punya pergumulan. Kalau kita sekarang gini, oke, kita nggak bisa ibadah offline, kita online. Infrastruktur ada, sinyal kuat, peralatan semua ini yang mendukung kita hari ini juga tersedia. Nah, tapi termasuk soal ajakan untuk tetap mengumpulkan kolekte, meskipun nggak kebaktian di gereja. Transfer model lewat m-banking dan segala macamnya. Nah, tapi kalau di daerah-daerah itu boro-boro bikin acara seperti yang kita bikin ini. Nah, kemudian kalau kita bikin pun penikmatnya siapa? Wong sinyal juga masih susah di daerah-daerah tertentu, tidak secepat kita di Jawa ini. Makanya itu pertanyaan, apakah solusi ibadah online itu juga sebenarnya sudah menjadi solusi yang merata untuk semua? Ya, sudah lebih baik, tapi memang belum sempurna ya. Dan kalau kita lihat padahal sebenarnya teknologi yang kita pakai seperti YouTube itu sudah mensupport juga ibadah online. Kenapa? Kita tidak harus menampilkan gambar yang sangat bagus sehingga itu makan kuota banyak dan butuh internet cepat. YouTube pun dia punya kompresi yang lebih rendah sedikit, jadi kualitas gambarnya agak dikorbankan. Tapi suara tetap bisa kita nikmati. Suara tetap ya. Dan kita nggak perlu internet yang sangat cepat gimana sekali untuk bisa menikmati ibadah online juga. Jadi memang kita harus mengorbankan salah satu nih, kualitas gambar atau kuota kita yang harus keluar lebih banyak atau butuh internet cepat. Ya. Kalau saya rasa di Indonesia Timur, rekan-rekan kita di sana tetap bisa menikmati, cuman ya tampilan gambarnya mungkin nggak akan sebagus kalau mereka punya internet yang cepat. Jangan-jangan saya pernah mikir juga kalau sekarang banyak orang ngasih bantuan sembako, beras ke orang-orang yang membutuhkan, mungkin bantuan kuota itu juga sangat perlu saat ini ya. Ya itu kalau dilihat sih sebenarnya kalau dari kampus saya pun ketika masa pandemi ini juga memberikan subsidi ke mahasiswa dalam bentuk jadi ada pemotongan uang kuliah tujuannya untuk mensupport pembelajaran online gitu. Termasuk juga ketika masa pandemi ini beberapa operator seluler itu bersedia bekerja sama dengan kampus dengan cara memberikan fasilitas kalau mahasiswa mengakses infrastruktur kampus berupa e-learning ataupun pembelajaran online yang disediakan kampus itu gratis. Jadi kita harus kerjasama dengan provider. Ketika kita kerjasama dengan provider, mahasiswa kita menggunakan provider tersebut, tarif mereka untuk mengakses e-learning yang ada di kampus itu gratis. Tidak perlu membayar kuota atau membayarkan pulsa atau apa itulah. Kalau ada BLT, bantuan langsung tunai, ini BLK, bantuan langsung kuota. Ya. Perlu dipertimbangkan oleh gereja bahwa ini sebuah kebutuhan juga buat banyak orang. Nah, selain ibadah online, banyak sekarang orang melakukan aktivitasnya memakai platform Zoom meeting untuk ya PA, rapat majelis, rapat komisi dan segala macamnya. Nah, tapi banyak yang nanya ini Pak Adi, jangan pakai Zoom, nggak aman, pakai yang lain aja. Nanti datamu kesedot, nanti ya ada banyak kerentanan di sana. Pendapatnya Pak Adi enggak, Pak? Nah, ini Pak Ariel, betul. Sejak masa pandemi ini sebenarnya saya banyak pertanyaan soal itu sih, banyak pertanyaan melalui WA, email ataupun apa itulah.
mereka coba bandingkan Zoom dengan platform yang lain ya. Di sini saya nggak boleh sebutkan nih, saya sebagai orang IT harus netral ya. Oke. Oke, kita Platform yang lain. Platform yang lain. Sebenarnya Tapi kalau catatan Pak Adi perlu tadi ngobrol sebelum kita syuting ini, pendapatan Zoom di masa pandemi ini meningkat drastis ya. Iya, betul. Jadi gini, orang lain lagi susah, mereka lagi jaya ini. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat gini Pak Ariel, sebenarnya ketika kita pakai Zoom itu ya, sebenarnya kan Zoom paling banyak disoroti nih masalah security itu ya. Jadi yang jadi masalah itu sebenarnya bukan masalah Zoom-nya, tapi seringkali kita justru nggak aware atau kita juga nggak pernah sadar bahwa di laptop kita itu banyak sekali program-program yang memungkinkan kita untuk dihack. Atau bahkan seringkali kita memakai jaringan yang itu rentan sekali dihack. Sebagai contoh ini, kita kan sekarang gimana-mana carinya wifi free. Nah, ketika kita suatu saat datang ke kafe, tiba-tiba ada wifi free tanpa password. Nah, otomatis kita connect. Kita dengan bertepuk tangan, hore, aku dapat internet gratis. Cepat pula. Tapi kita nggak tahu kan sebenarnya di sekitar kita yang lagi online ini siapa itu. Yang lagi connect di jaringan yang sama itu siapa. Jadi ketika kita benar-benar connect ke jaringan yang gratis dan tanpa password, bagi saya itu justru paling rentan dibandingkan kita pakai Zoom. Kenapa? Ketika kita masuk ke jaringan internet di situ, ada hacker di dalam jaringan yang sama, otomatis hacker itu bisa memata-matai aktivitas kita di internet itu apa aja. Termasuk dia bisa nyuri password username kita. Dan bahkan kadang kita nggak sadar, tahu-tahu kok saya disusupi ada program masuk di laptop saya nih. Nah, ternyata program itu yang sebenarnya mencuri data-data kita. Nah, itu di awal memang kalau saya sempat melakukan assessment terhadap Zoom, memang di awal tuh Zoom sifatnya juga open. Jadi dalam arti ketika saya mengadakan Zoom meeting gitu ya, Pak Ariel tahu link atau meeting ID saya bisa langsung masuk tanpa harus tahu passwordnya. Ketika kita lagi waktu itu karena memang sedang euforianya Zoom ya, semua masang video, woi halo. Nah si penyusup ini tahu screenshot, kliknya begitu screenshot foto video kita, udah kan berarti dia dapat foto-fotonya semua kan, foto dan video kita. Nah disitulah akhirnya Zoom melakukan perbaikan di security-nya, dia dengan cepat melakukan patch update-nya. Tujuannya apa? Supaya ketika berarti ya baru-baru ini saja mereka melakukan itu. Iya, karena sebelumnya kan jarang sekali ada yang pakai Zoom. Jadi ketika mereka sudah melakukan pembaruan security-nya, keamanannya diperbarui, saat ini ketika Pak Ariel tahu meeting ID saya, ketika meeting ID saya itu saya lock, saya beri password, otomatis orang luar pun nggak bisa masuk. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar saya undang bisa masuk, bisa yang sudah saya beritahu. Oke, kalau kita mau meeting, kita mau bertemu, nanti meeting ID-nya ini, passwordnya ini. Otomatis hanya orang tertentu. Dan sekarang di Zoom itu sudah ada fitur namanya waiting room. Jadi ketika ada orang masuk ini, otomatis orang itu masuk ke waiting room dulu. Jadi kita bisa lihat, ini siapa ya? Kok namanya nggak saya kenal? Saya tendang keluar aja nih, daripada nanti saya nggak tahu siapa dia nanti membuat onar di meeting saya. Gitu. Jadi sudah ada fitur seperti itu. Jadi kalau saya analogikan lebih simpel, sama seperti kayak kita punya rumah nih Pak Ariel. Kita kalau punya rumah, bisakah rumah kita tanpa pagar ya? Bisa-bisa aja. Tapi tetap nggak aman ya menurut kita. Terus kita berikan tambahan pagar. Nah di pagar, apakah pagarnya mau kita tutup semua? Kalau pagarnya kita tutup semua, kita nggak bisa keluar, orang nggak bisa masuk. Mau nggak mau kita tetap buka ada celah sedikit untuk kita bisa menempelkan gembok gitu ya. Nah di gembok itu, ibaratnya password itu tadi. Jadi kalau orang sudah punya kuncinya, tahu rumahnya mana, baru bisa ikut masuk ke ruang meetingnya itu. Meniadakan kunci itu nggak mungkin. Nggak mungkin, karena kalau kita menyediakan kunci itu sama aja offline, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Jadi seperti itu. Dan yang sering saya temui juga nih Pak Ariel, sebenarnya kalau kita mau bilang apakah kita itu aman atau tidak aman, bahkan kadang tuh hal-hal simple dan sepele aja, kita tuh seringkali membuka data kita ini ya. Sebagai contoh nih, ada anak misalkan baru fresh graduate, baru mau lulus kuliah, dia buat CV nih. Di CV tulis nama ayah, nama ibu, nomor KTP. Bagi saya itu datanya udah telanjang gitu. Justru tidak aman itu. Dengan apa? Saya bisa manfaatkan dia kan, data yang itu saya pakai untuk melakukan registrasi ke pinjaman online. Saya sudah dapat nomor handphonenya kan. Saya juga dapat nama ibu kandungnya. Itu urusan perbankan
tembus semua itu dengan Ya, CV yang seperti itu. Jadi itu sama juga ketika kita di internet. Ketika kita pakai platform apapun, entah itu Zoom, entah platform lain, ketika kita tidak aware, kita tidak sadar bahwa data-data kita tuh banyak yang kita buka itu, ya udah, kayak apapun jebol juga itu. Jadi apakah bisa disimpulkan gini, omongan sebagian orang, oh sekarang jangan pakai Zoom, pakai platform yang lain lebih aman, gitu kan? Itu sebenarnya konsep yang misleading, Mas. Ya. Sebenarnya tidak ada yang aman gitu. Betul, kalau dibilang saya setuju dengan namanya itu misleading. Sebenarnya ketika kita samanya connect dengan internet, nggak ada yang 100% aman. Kalau mau benar-benar di internet 100% Jangan aman, internet. jangan connect internet. Offline ya kan pasti aman itu. Tapi ketika kita masuk koneksi ke internet, ya kita harus jaga-jaga. Termasuk ini Pak Riel. Kadang kan kita suka install program bajakan gitu ya. Kita nggak sadar di program bajakan ada nggak itu program termasuk gereja loh ya, ini ya. Catatan buat gereja ya, yang masih pakai program bajakan. Betul. Program bajakan kita harus hati-hati kan ada crack-nya. Lah crack-nya itu kan file yang kita nggak tahu itu isinya apa. Tahu pokoknya kita bisa nge-crack program itu, bisa bajakan. Padahal sebenarnya di situ disusupin virus gitu ya. Nah, ketika kita connect ke internet ya udah virus ini yang menyebarkan data kita. Jadi banyak sekali sebenarnya kita nggak pernah sadar, baru di era ini aja tiba-tiba ketika banyak sekali kebocoran data, langsung semua pada panik. Kok ya pas apesnya yang pertama kali kena Zoom aja, padahal sebelumnya setelah itu kan muncul sekali banyak platform yang nyatakan, oh nih coba dicek emailmu sudah kebobolan berapa kali. Saya pernah share ke grup kita di grup pemuda itu, nah coba dicek nih emailnya sudah bobol berapa kali. Ternyata banyak yang lihat, oh iya ya kok bobol ya, jadi banyak platform juga pun bobol juga itu. Jadi kita lebih ke arah harus kita sering-sering hati-hatilah dengan data-data kita, termasuk kita seringkali misalkan masuk ke internet, username dan password nggak pernah kita ganti, password terutama kita nggak pernah ganti password, itu sebenarnya kebiasaan yang jelek juga. Oh ya. Lama-lama Orangnya takut lupa Pak. Nah itu kita harus sering ganti. Kalau sering ganti password saya nggak pernah ganti. Nah, itu bahaya Pak Riel malahan. Meskipun kita katakan, saya nggak pernah bobol loh. Secara kerjanya hacker sekarang itu kalau bobol orangnya nggak perlu tahu yang dibobol. Tahu-tahu tiba-tiba dulu kok hilang semua data saya. Oke. Wah ini habis ini saya pulang Ganti password. Ya. Nah, oke itu tadi bicara tentang apa yang digunakan platform-platform yang umum digunakan di masa-masa pandemi ini. Nah, khusus hal kembali ke pelayanan multimedia, Pak Adi. Mungkin Pak Adi punya pesan-pesan tertentu yang sebagai orang yang menjadi koordinator tim multimedia di sebuah gereja di GKI Jemur Sari buat siapapun mereka yang sampai hari ini masih melayani di bidang ini. Apakah ada pesan-pesan tertentu dari suhunya ini? Ya, ini kalau pesan saya sih ke rekan-rekan yang saat ini tetap melayani di multimedia, yaitu pertama pasti saya mengucapkan saya salut luar biasa karena pelayanan multimedia itu kalau dilihat Pak Riel lihat kan orangnya di gereja ini kan itu aja ya. Mereka sebenarnya orang yang setia sekali luar biasa dan mereka terus bersemangat ya. Jadi pesan saya ke rekan-rekan yang masih bergabung di pelayanan multimedia, tetaplah jaga semangat itu. Meskipun memang kita paling jarang dipuji, tapi tetap kita pelayanan yang utama kan untuk Tuhan. Jadi kita tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan talenta kita. Ya, memang kebetulan saat ini tim multimedia anggotanya dipercaya untuk memberikan pelayanan di multimedia. Jadi talenta yang sudah diberikan, terus dikembangkan, tetap beri yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ya meskipun jarang dipuji tetap lakukan yang terbaik. Karena kita kan ke gereja melayani Tuhan, bukan melayani untuk kebanggaan diri sendiri. Satu hal lagi, ini pertanyaan tiba-tiba aja, tiba-tiba. Nah, sekarang kan banyak ibadah online, masing-masing gereja GKI pun banyak begitu ya. Kalau sekedar menjadi catatan saja saudara, kalau GKI Jemur Sari memang tidak mengadakan ibadah online sendiri karena kami sepakat untuk ikut yang diprogramkan oleh YKB. Saya malah nggak lupa itu kepanjangan YKB, Yayasan Komunikasi Bersama ya.
milik Sinode GKI, mereka sudah mulai melakukan itu. Kita sepakat untuk tidak melakukan duplikasi apa yang sudah dilakukan di arah Sinode. Nah, kalau yang seperti ini, yang seperti cerita malam Jumat, ini bolehlah gitu ya. Ini ibaratnya menggantikan momen perjumpaan Kamis malam, doa Kamis malam, ya, doa Kamis malam GKI Jemur Sari. Nah, tapi dengan maraknya ibadah online ini, jujur saja Pak, secara manusia kita sebagai yang bikin ibadah, yang bikin konten begitu ya, inginnya kan ditonton. Nah, kalau di YouTube itu kan selalu ada panduan informasi berapa views begitu ya. Views, bukan viewers ya. Views ya, bukan viewers ya. Bukan. Dan viewsnya itu unik. Jadi kalau ketika satu orang ngeklik, 2 kali tetap dihitungnya 1. Jadi misalnya saya 2 kali ngeklik, dihitungnya 1. Dihitungnya 1. 1. Oh, bukan saya masuk 5 kali gitu, bukan. 10 kali. Unik. Jadi yang dihitung di YouTube itu unik views. Oke. Misalnya hari ini saya nonton video online A. Nah, dihitung 1. Besok saya nonton itu lagi. 1. Berarti 2. Ketika video yang sama, dihitungnya cuma 1 karena unik. Oke, gitu. Kecuali Pak Ariel nonton video yang B, berarti B bertambah jadi 1. Ya. Nah, banyak gereja itu sangat antusias melihat bagian viewsnya. Berapa yang nonton, berapa yang lihatnya. Pak Adi bisa ceritakan sedikit nggak? Yang saya tahu kan jumlah views itu tidak serta-merta mencerminkan jumlah orang yang nonton ibadah itu dari awal sampai akhir, gitu kan. Ada analitikalnya begitu ya. Seperti apa, Pak? Betul, Pak Rian. Jadi memang seringkali kita terbuat dengan angka itu ya. Angka, betul. 1000, 2000. Ya. Padahal sebenarnya di YouTube itu sudah ada analitiknya, analitik yang simple. Mengatakan bahwa apa? Berapa banyak orang yang ketika nonton itu dari awal sampai akhir selesai. Atau secara rata-rata orang tuh nonton videonya berapa lama. Jadi katakan kita punya ibadah durasinya 1 jam nih. YouTube itu bisa melakukan analisa. Berapa banyak orang yang ngeklik nonton dari awal sampai akhir itu berapa banyak. Terus nanti YouTube juga melakukan summary. Sebenarnya secara rata-rata video ini tonton berapa menit. Jadi katakan 1 jam. Ternyata yang secara rata-rata cuma 20 menit. Berarti kesimpulannya apa? Banyak orang yang nonton nggak sampai selesai. Atau banyak orang yang nonton kemudian dicepet-cepetkan menjelang akhir amin selesai. Dan bahkan bisa dianalitik juga berapa banyak orang yang tetap, itu istilahnya namanya retention, berapa banyak yang tetap bertahan. Jadi bukan sekali buka terus ditutup. Jadi memang kalau kita begitu buka linknya itu dihitung 1. Begitu kita tutup, retentionnya itu masih 0. Kenapa? Berarti ini orang cuma lihat terus cuma mampir gitu aja. Sama kayak kita kalau di toko kan cuma mampir nggak beli, yaitu window shopping itu berarti kan retentionnya 0. Orangnya masuk tapi nggak beli. Nah, jadi pesan saya jangan terlalu terbuai dengan angka view-nya banyak. Itu sama kalau kita di Instagram, follower kita banyak itu nggak mencerminkan teman kita banyak, betul kan? Follower kita tuh banyak. Menarik. Tapi sebenarnya teman kita di dunia nyata banyak atau enggak? Ya nggak tahu. Betul. Jangan-jangan follower yang ngikut kita cuma orang sekedar asal follow, terus padahal sebenarnya ya sudah sekedar asal follow aja. Jadi ketika kita misalkan buat sebuah video di YouTube nih, apa kita dikaitkan dengan ibadah online, itu kan wah view saya 5.000, sebentar dulu kalau dari saya ya, saya lihat sebentar dulu berapa banyak yang tetap bertahan sampai akhir. Ternyata kalau bertahan sampai akhir cuma 50 ya berarti kita bisa lihat videonya nih kira-kira cocok enggak, atau durasinya yang terlalu lama. Nah, itu banyak sekali yang harus dianalitik. Itu bisa menjadi bahan evaluasi betul. Bagi penyelenggara ibadah online betul, ini. Sekali. Kenapa kok banyak yang nggak bertahan sampai akhir? Betul, karena kan memang kalau kita lihat ibadah online, termasuk saya juga ini Pak Ariel, ngajar online dan offline itu challenge-nya, tantangannya itu beda. Kalau saya di kelas ngomong 2,5 jam atau 3 SKS, anak-anak itu yang tidur, yang mulai nggak konsentrasi bisa saya bilang, kamu ayo, kok bangun. Nah, tapi kalau online nggak bisa sesimpel itu.
Jadi saya harus tetap punya trik khusus nih. Ketika misalkan saya ngajar online, ya saya harus upayakan Videonya bisa videonya dimatikan. Nah, videonya dimatikan. Kadang ada yang anak-anak yang bandel tuh video dimatikan, mikrofon dimatikan, Mikrofon tidur. dimatikan. Nah, kayak gitu kan pasti harus berubah. Gimana nih caranya supaya tetap mereka ngikuti awal sampai akhir. Sama juga dengan ibadah online nih. Ketika kita berhasil menyelenggarakan satu, videonya selesai, jangan cuman oke, kita siap produksi minggu berikutnya. Tetap kita harus evaluasi dulu. Berapa banyak, jangan-jangan durasi kita terlalu lama. Atau konten kita perlu kita benahi. Nah, itu pentingnya feedback. Jadi ibadah online sih ya mungkin bagi saya oke-oke aja lah. Tapi tetap sisi evaluasinya tuh perlu. Jangan cuman wah bangga dengan wah view saya gojeng rek 5.000. Ternyata dicek sampai akhir. Loh, kok cuma 50 yang ikut sampai akhir. Nah, berarti kenapa nih kok yang hilang sampai 90% lebih nih? Ya, terima kasih Pak Adi. Saudara, ada satu nats di 1 Korintus pasal yang ke-9. Jadi kalau kita lihat di ayat 20, 21, khususnya nanti saya akan baca 22. Jadi Paulus tuh bilang kalau saya ketemu orang Yahudi, saya akan menjadi seperti orang Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi. Kalau saya ketemu orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti mereka untuk memenangkan mereka. Kalau saya bertemu dengan orang-orang yang lemah di ayat yang ke-22 ya. Saya bacakan, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara, ini sebuah strategi yang menurut saya lihai dari seorang Paulus. Ya, ibaratnya kalau kita Tuhan beri hikmat juga sesekali mungkin dalam kehidupan kita melakukan hal yang seperti ini. Kalau ketemu bicara dengan jemaat yang beretnis Jawa, tentu tingkah laku kita, tutur kata kita mesti dibedakan dengan ketika kita berjumpa dengan teman-teman yang etnis Batak begitu, yang lebih keras. Yang ini kan halus. Nah, ketemu dengan orang Jawa menjadi seperti orang Jawa, ketemu orang Batak ketemu menjadi seperti orang Batak, ketemu orang Chinese, Tionghoa menjadi seperti orang Tionghoa, supaya kita bisa memenangkan mereka. Dan di dunia yang saat ini sedang mengalami disrupsi begitu ya, perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Segala sesuatu hari ini online. Saya pikir ini juga sebuah kesempatan gereja untuk mencoba mentransformasi diri sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kalau memang kita harus melakukan segala aktivitas secara online, bagaimana kemudian juga gereja masuk menjadi seperti, dalam artian ya, menjadi seperti zaman itu. Tapi tentu dengan sebuah upaya terus-menerus untuk mempersembahkan pelayanan yang excellent gitu ya. Ya ini supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka, maka bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Sebuah proses atau strategi adaptasi dari seorang Paulus demi sebuah goal memenangkan banyak orang. Ya sudah, saya sesuaikan diri saya dengan siapapun saya berjumpa supaya semakin banyak orang dimenangkan. Era sudah berubah, kita memasuki sebuah kenormalan yang baru, di mana semua orang sekarang beraktivitas online. Bagaimana kita sebagai gereja juga mencoba beradaptasi di era yang baru ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk Pak Adi yang boleh memberi kami wawasan yang sangat berharga. Seorang pelayan di multimedia, seorang ekspor di bidangnya, yang saat ini baru saja membagikan pada kami bagaimana seharusnya gereja bersikap terhadap era baru,
kenormalan baru di mana segala sesuatu aktivitas termasuk aktivitas gerejawi harus memanfaatkan teknologi. Terima kasih untuk perjumpaan cerita malam Jumat kali ini. Tuhan berkati Pak Adi, sekeluarga, semua orang yang ada di sekelilingnya, pekerjaannya, juga pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup cerita malam Jumat kali ini. Amin.